Mau bantu untuk ke dinas sosial silakan, tapi jangan nunggu kita untuk datang karena kita pun, pada saat datang itu akan menunggu waktu yang tepat. Nah, kalau selain Aba Ismail nih Kak gitu, kamu ada nggak sih pengalaman dengan teman-teman ODGJ lain gitu mungkin yang sangat berkesan juga buat kamu gitu atau menggugah hati kamu banget kayak Abah Ismail sampai mungkin ada kedekatan tersendiri gitu sama mereka dan waktu itu ketemunya di mana? Oh, semua banyak sih ya, karena kan semua ODGJ yang aku tangani mempunyai cerita dan story masing-masing gitu. Tetapi ada di mana aku menemukan ODGJ dan butuh perjuangan ya. Jadi 20 tahun ODGJ di daerah Jawa Timur terlantar, tidak ada yang peduli, bahkan tinggalnya ya di jalan gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk membawa ke rumah sakit jiwa di Bogor, itu kan perjalanan dong Jawa Timur ke Bogor gitu. Dan ternyata aku masukin yayasan di Bekasi, beliau tidak nyaman, jadi aku bawa lagi ke Jawa Timur. Jadi bener-bener yang aku rasa bulak-balik. Seperti itu sih. Kamu pernah nggak sih ngerasa capek Kak dalam menolong orang-orang ini? Secara fisik sih capek gitu, terus apalagi kita harus pikiran juga kan, belum ODGJ yang ini selesai, ntar udah masuk 5 orang, ntar belum yang waiting list, ntar berapa lagi gitu. Nggak cuman waktu, materi, tapi tenaga juga sangat butuh gitu. Tapi kadang motivasi aku dan bikin semangat ketika ngelihat orang-orang terlantar yang sembuh atau mendapatkan tempat yang layak gitu. Itu yang bikin aku semangat lagi, ayo semangat terus gitu. Oke, berarti dari semua orang-orang yang udah kamu bantu nih Kak, berarti ada yang sudah kembali ke keluarganya, terus ada yang masih kamu rawat, sama ada yang kamu kirimkan ke panti atau ke rumah sakit gitu ya Kak? Iya, betul. Oke, tadi kamu sempat mention kalau ada relawan ya Kak? Iya. Itu apakah relawan dari tim kamu atau gimana tuh Kak? Enggak, jadi mereka tuh pada bikin sendiri namanya Sahabat Novi. Jadi ada di semua kota, di Jawa Timur, di Palembang, Pontianak, Makassar, semuanya di setiap kota ada yang melaporkan sama kita. Jadi misalnya aku mau ke Makassar, tiba-tiba ada yang melapor 10 orang, oke aku jalan untuk ke Makassar. Jadi nanti mereka yang bilang lokasi di sini, di sini, di sini gitu. Oh, wah keren banget ya. Jadi di setiap kota juga ada yang berinisiatif ya Betul. untuk bikin itu. Betul. Oke, nah itu akhirnya ketika ini kan berarti secara organik ya tumbuh ya Iya, apa betul. relawan-relawan ini. Akhirnya kamu manage nggak sih orang-orang ini Kak atau memang oke kamu biarkan aja gitu, yang penting mereka membuat laporan gitu misalnya ke dinas sosial gitu. Apa gimana? Enggak sih, biasanya dia ngelapor sama admin kita gitu, jadi kan takutnya juga suka ada yang bohong ya gitu, misalnya melaporkan ternyata ceritanya bohong atau enggak benar gitu. Jadi kita bener-bener tanya dulu lokasi dan lain-lain videonya, apabila benar kita akan datangi gitu. Tetapi kembali lagi yang mau, jadi aku tidak memaksakan. Jadi mungkin ada yang mereka bertahan untuk menjadi relawan, ada yang enggak gitu. Kan namanya juga relawan ya gitu. Dan aku pun hanya minta dalam video itu kayak terserah kalian, dan aku tidak memaksakan. Apabila emang mau bantu untuk ke dinas sosial silakan, tapi jangan nunggu kita untuk datang karena kita pun pada saat datang itu akan menunggu waktu yang tepat gitu. Aku terharu banget deh Kak denger cerita relawan-relawan ini gitu, mereka sebegitunya ya membantuin teman-teman ODGJ dan juga orang terlantar gitu, dan semuanya atas nama kamu gitu. Betul, Kak. ya. Kamu ada nggak sih pesan-pesan khusus gitu untuk mereka gitu, karena aku kebayang banget, aku aja terharu dengernya apalagi kamu ya yang mereka bantuin. Makanya aku selalu bilang mengucapkan terima kasih itu jelas ya, karena tanpa mereka jujur saya bukan siapa-siapa gitu. Nggak mungkin nih kita yang di Jakarta base-nya terus tiba-tiba dapat info dari Riau atau dapat info dari Palembang mengenai ODGJ yang sangat-sangat membutuhkan keadaannya. Secara fisik mungkin dia luka-luka atau seperti apa, kan kita nggak mungkin kalau tanpa informasi dari relawan gitu. Makanya aku selalu bilang tanpa kalian jujur saya bukan siapa-siapa. Di sini saya hanya relawan jalanan yang ngebantu sesuai dengan kemampuan saya gitu. Makanya tanpa henti mengucapkan terima kasih dengan kerendahan hati.
Pokoknya Masya Allah luar biasa banget. Oke, ada nggak sih Kak cerita menarik nih dari teman-teman relawan gitu? Mungkin kamu terima laporan tapi belum bisa atau belum ada kesempatan gitu untuk ke daerah itu dan akhirnya relawan ini jalan sendiri. Ada nggak sih Kak Ada. pengalaman kayak gitu? Ada, jadi kayak misalnya dia nanya dalam bulan ini kita target kemana gitu. Misalnya ODGJ kondisinya atau lansianya kondisinya benar-benar memprihatinkan dan tidak bisa menunggu lagi. Jadi aku biasa arahin untuk hubungi dinas sosial, nanti aku kasih nomor teleponnya, atau hubungi siapa, yayasan atau panti jompo, siapapun itu lakukan walaupun tanpa aku. Aku selalu bilang gitu. Oke, dan udah sering terjadi berarti Udah sering advokasi terjadi. mandiri mereka Iya. gitu ya? Oke. Karena kita komunikasinya juga jalan ya gitu Oke. sama para relawannya. Oke, ada kayak grup WhatsApp atau grup Ada. Facebooknya gitu ya Ada, Kak berarti iya. ya, kalau nggak salah ada di Facebook ya? Iya betul. Dan ada. itu tempat berbagi informasinya di situ. Iya. Oke, kamu terjauh pernah nyamperin relawan-relawan ini kemana Kak? Ke Riau. Ke Riau. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Naik mobil. Oh, dari Jakarta naik mobil? Iya naik mobil. Nggak berhenti tuh Kak di mana-mana? Iya kita kan pertama Lampung dulu. Lampung. Iya betul Lampung dulu. Terus Jambi, Palembang, baru Riau. Oh, dan itu semua dalam 3 hari ya? Iya. Bantu berapa banyak orang tuh Kak di saat itu? Sekitar 20 atau 30-an. 20 orang. Iya. Wah, Jadi setiap di jalan nih kita ketemu berhenti dulu. Nanti kita lakuin semampu kita telepon dinsos. Nanti dinsos jalan kita tinggal terjalan lagi kemana gitu. oke, jadi ibaratnya Kak Novi kayak jembatan ya gitu sebenarnya Betul. ya gitu dari orang-orang yang membutuhkan ini ke dinas-dinas terkait. Oke, nah mungkin sebelum aku masuk ke pembahasan yang lain nih, ada nggak sih daerah-daerah yang pingin banget nih Kak Novi datengin gitu karena mungkin sering dapat laporan dari teman-teman tapi belum kesampaian ke sana? Pengen banget NTT. NTT, kenapa tuh Kak? Banyak banget yang membutuhkan di sana. Oke. Tapi terkendala akses dan jarak tempuh yang sangat jauh. Jadi ada kita di suatu pulau gitu, dari NTT, dari bandara itu masih 9 jam perjalanan. 9 jam Iya. perjalanan darat? Iya. Jadi kita mikirnya pertama timnya, terus transportasi dan lain-lain sih gitu. Secara fisik 9 jam oke ke sana, tapi masih harus ke apa sih kayak misalnya gunung gitu loh. Yang lewatin gunung tuh harus butuh tenaga lagi, itu loh yang kita oke. pikirkan. Oke. Nah Kak, kalau misalnya kamu pergi visit nih ke tempat-tempat ini, sebenarnya tuh sumber dananya dari mana sih Kak? Karena aku kebayang banget nih, maksudnya kamu tadi naik mobil ke Riau aja pasti bensinnya berapa, Betul. ya kan? Terus kemudian makan timnya, kamu pasti bawa tim kan, nggak mungkin sendiri. Betul. Itu sumber dananya semua dari mana sih Kak? Dari YouTube. Dari YouTube. Jadi uang yang kamu terima dari YouTube itu kamu putarkan lagi ke sana ya? Betul. Karena emang niat awal bikin YouTube bukan memperkaya diri. Kalau memperkaya diri, aku udah bisa beli ini itu, tapi sama sekali ini niat kita benar-benar ngebantu orang. Bahkan kalau bisa yang kita punya kita jual untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Oke. Gitu. Tapi kamu happy dengan hidup kayak gini? Happy banget. Happy Karena dari kebahagiaan mereka kita bisa ambil poin bersyukur atas hidup yang kita punya sekarang gitu loh. Terkadang kita terlalu ngelihat ke atas sampai lupa bersyukur yang kita punya, yang kita milikin saat ini. Di luar sana masih banyak banget orang-orang yang membutuhkan atau kekurangan. Bahkan untuk makan aja mereka sulit gitu. Oke. Nah ini ada hubungannya kah dengan ajaran dari almarhumah ibunya Kak Novi? Iya, sedih lagi aku kalau bahas mama pasti sedih. Karena wah mama aku tuh luar biasa banget. Yang menjadikan aku sampai detik ini itu adalah dari mamaku gitu. Mengajarkan kepedulian sama orang lain, terus mengajarkan kepekaan dan membantu sebisa kita gitu. Malah kalau bisa mama melakukan sesuatu yang kayak misalnya mamaku punya uang 100.000, pada saat orang yang membutuhkan bantuan dikasih 100.000-100.000-nya. Mamaku mengajarkan hal itu karena sumber rezeki yang dimiliki kita nggak pernah tahu datangnya dari mana gitu. Oke. Silakan Kak Novi. Sedih kalau bahas mama. Ya. Oke, wah aku jadi paham sih maksudnya kenapa Kak Novi menjadi orang yang seperti ini sekarang juga pasti juga karena ajaran dari almarhumah ibunya Kak Novi ya gitu. Betul. Dan semoga apa yang Kak Novi kerjakan sekarang gitu bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga dapat bermanfaat itu untuk ibu di
Iya, sana ya. betul Kak. Jadi aku kadang kalau misalnya melakukan sesuatu di dunia ini, aku selalu niatkan untuk mama. Jadi aku selalu doanya gini, nggak apa-apa aku nggak dapat pahala, tapi semua yang aku lakukan ini semoga sampai ke mamaku, gitu sih. Amin. Gitu. Jadi ikutan menangis. Iya, Aduh. gitu. Jadi Oke. kalau dibilang seberapa penting mama, segalanya untuk hidup aku. Oke, ya aku percaya banget sih kayak gitu. Pasti semua hal baik nih yang kamu lakukan sekarang walaupun dihujat orang tuh pasti akan sampai ke mama ya di alam sana gitu, dan Insya semoga Allah. bisa Amin. ketemu lagi nanti Amin, ya, amin. di dunia-dunia yang lainnya. Amin. Jangan terpengaruh dengan zona nyaman. Karena jujur waktu aku jadi pramugari 8 tahun itu adalah zona nyaman di mana pekerjaan yang sangat enak banget ya.